Halo guys, kembali di cerita horor, tempat di mana kisah-kisah gelap yang tak berani dibicarakan di siang hari, akhirnya terungkap di tengah sunyinya malam. Bekasi, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Siang hari panasnya menyiksa, malam hari sunyinya terasa menekan dada. Di antara deru motor, truk besar, dan jalanan rusak yang basah oleh sisa hujan, ada satu tempat yang tak pernah sepi, bahkan ketika warung-warung lain sudah lama menutup pintu. Warung itu bernama Warung Bebek Goreng Pak Suro. Letaknya di pinggir jalan lama Bekasi dekat Kali Hitam, yang airnya nyaris tak bergerak. Lampunya kuning redup. Meja kayu tua. Bau minyak goreng bercampur sesuatu yang amis. Bau yang sulit dijelaskan, tapi menempel di hidung. Anehnya, warung itu selalu ramai. Padahal, tak ada spanduk besar. Tak ada promosi online. Tak ada rating aplikasi. Orang-orang hanya bilang satu hal, rasanya beda. Nagih. Namaku Arga. Driver ojek online. Sudah hampir 2 tahun narik di wilayah Bekasi. Aku pertama kali tahu warung itu dari sesama driver. Mereka bilang, kalau narik malam dan perut lapar, kesanalah tempatnya. Murah. Cepat. Dan, entah kenapa, bikin kenyang sampai pagi. Tapi ada satu hal aneh. Warung itu selalu tutup saat maghrib. Tepat adzan berkumandang, Pak Suro akan menurunkan rolling door. Lampu dimatikan. Tak peduli masih ada pelanggan. Lalu, tepat jam 12 malam, warung itu buka lagi. Bukan jam 11. Bukan setengah 12. Tapi tepat pukul 00. Pak Suro, orangnya pendiam. Wajahnya pucat. Matanya cekung, hitam di sekelilingnya seperti orang yang tak pernah tidur. Tangannya selalu dingin kalau tak sengaja bersentuhan. Ia tak pernah membiarkan siapapun masuk dapur. Dapur kotor, katanya singkat. Dan satu lagi. Warung itu tak pernah kehabisan bebek. Saat harga naik. Saat peternak mengeluh. Saat pasar kosong. Warung Pak Suro tetap menyajikan bebek utuh. Gemuk. Segar. Terlalu segar. Kejadian aneh mulai terasa saat beberapa pelanggan tetap menghilang. Awalnya aku tak peduli. Orang datang dan pergi itu biasa. Tapi aku mulai sadar. Beberapa wajah yang sering kulihat makan di sana tak pernah muncul lagi. Ada bapak parubaya yang selalu duduk di pojok. Ada ibu penjual sayur. Ada satu driver ojol juga, namanya Bima. Suatu malam, aku tanya ke driver lain. Bima kemana? Mereka saling pandang. Lalu salah satu berbisik. Terakhir dia makan bebek di warung Pak Suro. Aku tertawa waktu itu. Menganggapnya bercanda. Sampai malam Kamis Kliwon. Malam itu hujan rintik. Jalanan sepi, orderan sepi. Aku berteduh di seberang warung Pak Suro. Jam menunjukkan pukul 23.58. Lampu warung masih mati, rolling door tertutup. Lalu, tepat saat jarum jam menyentuh angka 12. Krek! Rolling door terbuka sendiri, lampu menyala. Dan dari arah belakang warung, aku mendengar suara, bukan suara bebek. Itu, suara orang menangis, pelan, tertahan. Seperti mulut yang disumpal. Aku merinding. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku berjalan memutar ke belakang warung, ke arah kali. Di sanalah aku melihatnya, Pak Suro berdiri membelakangi aku. Di depannya, sesuatu yang besar, hitam, membungkuk. Baunya busuk. Anyir, seperti bangkai lama. Pak Suro menggumamkan sesuatu, bahasa yang tak ku mengerti. Lalu, ia mengangkat parang, dan saat parang itu turun. Tolong! Jeritan itu bukan suara hewan, itu suara manusia. Aku menutup mulutku sendiri agar tak berteriak, yang tergeletak di tanah itu. Bentuknya seperti bebek. Tapi kakinya, kaki manusia. Jari-jarinya masih berkedut.
Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar, tanpa sadar, kakiku menginjak botol plastik. Krek. Pak Suro menoleh. Matanya tak seperti mata manusia. Hitam penuh, kosong. Ada tamu, katanya pelan. Aku lari, masuk ke warung, pintu dapur terbuka sedikit. Dan di sanalah aku melihat kebenaran yang membuatku ingin muntah. Di bawah dapur, ada ruang bawah tanah. Kandang-kandang sempit. Di dalamnya, bebek hidup, puluhan, tapi mata mereka menatapku. Dengan tatapan manusia. Ada yang menangis, ada yang menggeleng pelan, ada yang berusaha bersuara, tapi hanya keluar suara kuek yang tercekik. Di salah satu kandang, aku melihat wajah yang kukenal, Bima. Atau, yang tersisa darinya. Dari belakangku terdengar suara berat. Kamu lihat semuanya. Makhluk itu muncul. Tinggi, hitam, berparuh bebek. Matanya merah seperti bara. Penjaga Kali Bekasi, katanya. Imbalan sudah kamu makan. Aku teringat. Berapa kali aku makan bebek di sini? Perutku mual. Makhluk itu mendekat. Sekarang, giliranmu. Aku berlari, aku tak ingat bagaimana caranya keluar, aku hanya ingat terjatuh di jalan, pingsan. Paginya, aku terbangun di rumah sakit. Polisi bilang aku kecelakaan. Warung Pak Suro masih buka, lebih ramai dari sebelumnya. Dan tiap kali aku melewati jalan itu, aku melihat seekor bebek di belakang warung, menatap jalan, seperti menunggu pelanggan berikutnya. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi makan bebek goreng. Dan kalau kamu lewat Bekasi tengah malam, melihat warung kecil yang selalu ramai, ingat satu hal. Kalau sebuah tempat terlalu ramai di waktu yang seharusnya sepi, lebih baik kamu pergi.